tinggi. Lantas Bapak coba lihat surat At-Tolaq, buka surat At-Tolaq itu di juz ke-28. Lihat halaman pertama, lihat halaman kedua. Itu surat At-Tolaq terakhir dari juz 28. Lihat itu halaman pertama berbicara tentang hukum tolak, hukum rujuk. Kalau mau rujuk seperti apa, bagaimana iddahnya, seperti apa, halaman pertama. Terus menyusui seperti apa kalau sudah bercerai, apa kewajiban suami terhadap istri setelah perceraian. Itu halaman pertama sampai pangkal dari halaman kedua yang bagian atas. Setelahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ka'ayyin min qaryatin 'atat an amri rabbiha wa rusulihi fahasabnaha hisaban syadida wa 'adzabnaha 'adzaban nukra. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ka'ayyin, betapa banyak qaryah, Allah Subhanahu wa taala, dan betapa banyak penduduk negeri atat an amri rabbiha, mendurhakai aturan Allah Subhanahu wa taala dan mendurhakai aturan Rasul. Fahasabnaha hisaban syadida, dan kami berikan perhitungan yang keras untuk mereka. Wa 'adzabnaha 'adzaban nukra, dan kami siksa penduduk tersebut. Kita nanya, Pak, apa hubungan tolak sama siksa suatu kampung? Apa hubungannya ini? Apa munasabahnya? Kalau kita belajar tafsir itu dituntut untuk mencari korelasinya. Apa hubungannya? Para ulama mengatakan rusaknya satu kampung, satu kota, satu negara disebabkan rusaknya rumah tangga. Rusaknya rumah tangga. Awal dari kerusakan itu rumah tangga. Oleh karenanya dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan tentang syaitan. Bapak sudah pernah mendengar hadis ini, insya Allah. Saya ingin mengulanginya saja. Mengumpulkan bala tentaranya, kemudian ditanya satu-satu, kamu, apa yang sudah kamu lakukan? Saya sudah berhasil membuat si fulan minum minuman keras. Apa kata dia? Belum lakuin apa-apa, biasa. Kamu, saya telah membuat orang lain berzina. Belum apa-apa. Kamu, saya berhasil membuat keluarga ini bercerai. Dipanggil di sini, duduk, kasih mahkota langsung, Pak. Saking senangnya. Kenapa? Karena kerusakan rumah tangga tidak hanya kerusakan 1-2 orang, tapi dia kerusakan umat. Oleh karenanya, Pak, sekarang musuh-musuh Allah gencar untuk memberikan parenting tandingan. Dan mohon maaf, banyak dari kalangan pendidik, orang tua, orang yang giat medsos yang terpengaruh. Karena memang itu tujuannya, harus dirusak. Hukum fikih harus dilanggar, dibilang tidak sesuai dengan kedokteran, dibilang tidak sesuai lagi dengan peradaban, dibilang melanggar hak asasi manusia. Saya agak khawatir masuk dalam contoh-contoh yang lebih detail. Tapi saya mengajak jangan belajar parenting kepada orang yang kita tidak tahu status agamanya, kepada orang yang kita pun nggak kenal sebenarnya siapa dia, kapabilitasnya di dalam mendidik. Ini pendidikan, Bu. Ini aset masa depan kita. Kalau kita meninggal dunia besok, aset satu-satunya yang bergerak sampai kiamat atau sampai keturunan kita meninggal itu adalah anak yang soleh di antaranya. Idza matal insan, dalam riwayat idza mata ibnu Adam yanqata'a anhu 'amaluhu illa min thalatha, illa min shadaqatin jariyah aw ilmin yantafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah. Jangan sampai dibuang aset ini. Udah membesarkannya susah, melahirkannya payah, kemudian kita buang begitu saja, kita serahkan kepada orang yang kita tidak kenal siapa dia, bagaimana kemampuannya dalam mendidik, kemudian kita berikan anak kita. Ini aset, Bapak dan Ibu. Makanya saya selalu mengkritik, hati-hati belajar parenting. Kalau tidak kenal, maka belajarlah kepada yang kita ketahui kapabilitasnya sebagai seorang pendidik. Ini anak amanah, Bapak. Baik, Bapak dan Ibu, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Syekh Ibnu Utsaimin
mengatakan, hadis yang saya bacakan tadi, hadis ini merupakan isyarat. Mau saya bacakan bahasa Arabnya juga enggak, Pak? Wa fi hadzal hadits isyaratun ila anna ma dhahaba ilaihi ba'dul mutaakhirin mimman yad'una annahum ashabu tarbiyatin min anna as-sighara la yudrabuna fil madaris idza ahmalu. Hadis ini merupakan isyarat bahwasanya pendapat-pendapat mereka yang mengaku bahwasanya mereka adalah pendidik, yang mengatakan tidak boleh memukul anak kecil. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, fa fi hadzal hadits ar-raddu alaihim. Maka hadis ini adalah cukup untuk membantah pendapat tersebut. Pak Ustaz, kok kita jahat banget sama anak? Masa anak kecil 10 tahun dipukul, Pak Ustaz? Saya berikan langkahnya. Hadis ini sebisa mungkin tidak dipraktekkan. Maksudnya apa, Ustaz? Kita tolak? Bukan. Teknisnya yang perlu dipelajari. Saya kasih gambaran sama Bapak. Kita pelajari sedikit pelan-pelan. Muru auladakum bis shalah wa hum abna sab'i sinin. Ajarkan anak kalian untuk sholat ketika usia 7 tahun. 7 ke 10 berapa tahun, Pak?